Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hilmi Faisal dari jurusan Teknik Informatika STTNF, Prodi Teknik Informatika. Di sini saya akan mempresentasikan beberapa materi terkait tugas komunikasi efektif, terkait dari tugas yang diberikan oleh dosen kami, Bapak Khairul Umam, terkait materi presentasi di komunikasi efektif. Di sini saya menjelaskan beberapa sampel materi dari materi Cisco terkaitan dengan jaringan komputer. Di sini yang pertama kita bahas tentang network layer. Apa sih tentang network layer itu? Network layer itu dia jaringan komputer yang biasa kita kenal dengan istilah lapisan jaringan, merupakan salah satu bagian layer pada keseluruhan sistem OSI layer. Jadi si network layer ini dia berada di posisi urutan ketiga daripada posisi layar OSI dari beberapa jenis lapisan jaringan pada komputer. Network layer adalah layar atau lapisan yang bekerja antara data link dan transport layer. Jadi dari beberapa urutan network layer yang sudah OSI layer yang sudah ditentukan, network layer ini berada di urutan ketiga dari urutan layer atau lapisan pertama, yaitu physical layer, data link layer yang kedua, dan kemudian network layer yang ketiga. Network layer merupakan sistem logik yang sangat erat kaitannya dengan proses transmisi data karena menghubungkan komputer yang ke dalam berbagai jaringan-jaringan yang sudah ada. MAC address juga memiliki peran penting dalam lapisan ini bersamaan dengan IP address. Jadi network layer ini merupakan sistem logik, bukan fisik ya. Jadi dia keterkaitannya dengan transmisi data antara satu jaringan dengan jaringan yang lainnya. Jadi, mengapa semua komputer, jaringan, atau server yang skala besar itu bisa saling terhubung dan saling terkoneksi? Itu karena adanya dari lapisan network layer ini. Kita lanjut. Nah, ini di sini ada beberapa fungsi-fungsi dari network layer. Yang pertama ada menentukan tujuan data pada sebuah jaringan. Jadi ketika si pengirim mengirimkan transfer data, ingin mengirimkan suatu data, si network layer ini dia berfungsi untuk mencari jalur atau jalan terbaik ketika posisi paket transmit atau frame data yang akan dikirimkan ke si penerima. Yang kedua, mendefinisikan alamat IP. Jadi ketika kita ingin mengirim data, mentransfer data, jadi frame-frame yang akan menuju node tujuan itu dia berdasarkan ke alamat IP. Jadi ketika kita ingin mencoba mengirim suatu data atau paket, kita harus tahu kita mau ngirim ke alamat IP yang mana, ke alamat logiknya yang kemana, antara jaringan komputer. Yang ketiga, membuat header pada paket-paket data yang ada. Yang keempat, melakukan proses routing. Selanjutnya, di sini salah satu perangkat yang mendukung lapisan jaringan komputer atau di network layer. Salah satunya ialah router. Nah, di sini saya mengambil satu sampel gambar, yaitu router mikrotik yang biasa digunakan untuk jaringan skala kecil di sekolah-sekolah ataupun instansi atau wirausaha. Jadi router ini dia berfungsi untuk menggabungkan dua atau lebih segmen jaringan yang berbeda. Selanjutnya ada IP address. Nah, dia ini sebagai alamat logik atau media independen ketika kita ingin mengirimkan suatu paket data dari berbagai perangkat-perangkat yang kita ingin gunakan. Nah, kita melakukan konfigurasi terlebih dahulu pada IP address. Jadi ini sebagai fondasi alamat yang akan kita kirimkan. Jadi di sini dijelaskan IP tidak memperhatikan jenis frame yang dibutuhkan pada lapisan data link atau jenis media pada lapisan fisik. Jadi dia nggak memperhatikan jenis framenya mau kayak apa, ukurannya kayak apa, tetapi di IP address ini dia memperhatikan segmen atau class jaringan yang sama. Tetapi IP address ini bisa juga melakukan transmisi data ke segmen jaringan yang berbeda dengan cara proses routing yang sudah dijelaskan tadi. Sini kita lanjut. Nah, di sini ada MTU. MTU ini dia singkatan dari Maximum Transmission Unit atau bisa kita
artikan dengan bahasa Indonesia itu unit transmisi maksimum. Kenapa sih disebutnya MTU? Jadi ketika kita ingin mengirimkan suatu paket atau data ke perangkat satu ke perangkat yang lainnya, kita harus mengkonfigurasi dari router atau perangkat jaringan yang bisa menggabungkan atau menghubungkan segmen jaringan yang berbeda. Nah, dari MTU ini kita bisa melihat jalur-jalur atau segmen yang kita kita pantau seberapa besar sih MTU ini berjalan, seberapa besar sih ke paket yang kita kirimkan ini berjalan. Nah, di situ kita bisa melihat dan kita bisa membentuk suatu tunnel atau trafik dengan MTU tersebut. Nah, di sini how a host routes, ini maksudnya gimana sih kita ingin membuka jalur ketika ingin mengkoneksikan suatu jaringan. Nah, di sini dijelaskan sebuah root host ke default gateway. Maksudnya itu apa sih? Nah, root host ke default gateway itu ketika kita ingin melakukan suatu remote atau kita ingin melakukan pencarian jalur terhadap jaringan yang kita ingin tujui, di sini kita bisa melakukan ke default gateway, yang artinya kita kalau bisa dibilang ke bahasa Indonesia ke pintu gerbangnya. Jadi kenapa sih kita harus ke pintu gerbangnya? Jadi kalau dalam jaringan komputer itu ketika kita ingin melakukan interkoneksi dalam suatu jaringan, kita harus tahu dulu kita mau kemana, alamat IP yang dituju atau pencarian jalur yang ingin kita lalui. Nah, di sini pun dijelaskan juga localhost akan mengetahui gateway atau defaultnya baik secara statis atau melalui DHCP. Maksudnya itu apa? Nah, ketika kita ingin melakukan koneksi jaringan antar satu perangkat dengan perangkat yang lainnya, kita bisa melakukan dengan cara IP statik atau dengan IP DHCP itu juga bisa. Nah, kalau IP statik itu pembedanya apa? Ketika kita ingin melakukan static IP, ketika static IP itu kita setting, kita bisa tahu ke segmen jaringan mana yang ingin kita tuju dengan konfigurasi IP yang kita inginkan. Tetapi kalau di HCP kita bisa mendapatkan alamat IP tersebut secara dinamik. Nah, di sini default gateway ada route statis yang akan menjadi rute pilihan terakhir dalam tabel routing. Nah, maksudnya itu default gateway sebagai route statik atau menjadi pilihan terakhir itu karena si jaringan ini ketika kita ingin mengirimkan suatu paket, balik lagi ke yang tadi, prosesnya itu melalui gateway atau pintu gerbang. Jadi kita melakukan jalurnya itu ketika suatu segmen jaringan sudah diketahui, kita bisa melakukannya dengan gateway tersebut. Jadi ketika si jaringan ini sudah berjalan dan sudah terkoneksi dengan jaringan yang lainnya, itu bisa terhubung karena adanya gateway itu. Di sini semua perangkat di LAN akan membutuhkan gateway router jika mereka bermaksud mengirimkan lalu lintas dan jarak jauh. Nah, di sini kita contohin aja. Di sini ada beberapa router, ada satu router, ada satu switch, ada dua PC. Nah, di sini dua PC ini ingin mendapatkan internet. Gimana sih caranya biar bisa dia dapat internet? Nah, dari PC-PC ini, mereka ini kan nggak tahu nih jalur internet itu ke arah mana sih? Mereka kan pasti punya IP, dan segmen IP itu ditentukan oleh dari si router itu. Jadi ketika kita membroadcast suatu jaringan, si router inilah berfungsi dan berperan sebagai si broadcast hostnya tersebut. Misalnya kita pengen mengkoneksikan internet ini ke internet. Gimana sih caranya? Kita kan nggak tahu nih jalurnya ini ke arah mana. Nah, ketika si router ini sudah menentukan segmen jaringannya itu seperti apa, alamat IP-nya mau kayak gimana, flashnya apa, subnettingnya berapa. Nah, si komputer ini, si client ini, dia akan mengikuti jalur atau segmennya si router ini. Jadi ketika misalnya di sini IP-nya 192.168.10.0/24, si PC ini atau client ini dia akan mendapatkan IP broadcast dari si router. Jadi dia dapat IP host dari si router ketika memang IP harus di HCP atau dinamik, dia mendapatkan IP dari sistemnya.
sistemnya dari router atau mungkin dari statik sesuai dari keinginan user. Misalnya kalau dari keinginan user itu IP-nya 192.168.10.3 dengan gateway-nya itu yang mengarah ke si router ini. Karena PC ini nggak tahu kalau tanpa adanya gateway dia mau dapat internet dari mana. Sedangkan si router ini yang mempunyai kuasa internet. Jadi ketika kita sudah mengkonfig dengan IP tersebut, kita jangan lupa untuk pasang gateway ke arah router tersebut supaya PC ini atau host ini atau client ini bisa terkoneksi dengan internet atau jaringan. Kita lanjut. Ya, di sini ada host routing table. Nah, ini apa sih routing table itu? Nah, di sini ada interface list, MAC address list, terus ada beberapa IP routing yang sudah tersedia. Nah, di sini ada nih ketika si PC ini ingin melakukan routing ke arah jaringan yang berbeda atau ke segmen jaringan yang berbeda. Di sini ada beberapa konfigurasi dari hasil router yang sudah digabungkan. Nah, ini kita bisa lihat dari contohnya dari PC yang sudah tertera di gambar. Di sini ada beberapa nih alamat IP mana aja sih, segmen mana aja yang sudah terhubung dengan si router ini. Nah, di sini ada routing-routingnya, ada jalur ke arah segmen IP berapa, netmasknya berapa, IP-nya apa aja, terus interface yang ke baca di router ini ada berapa. Nah, inilah fungsinya routing table. Jadi kita bisa mengetahui jalur mana sih jaringan yang akan kita tuju, segmen mana sih yang mau kita laluin. Nah, di sini semuanya sudah dirinciin. Jadi kita bisa tahu nih, misalnya si PC ini mau lewat jalur mana, dengan gateway-nya berapa, terus dengan protokol routing apa ketika memang routingnya harus dinamik. Tapi ketika routing harus statik, dia cukup ngasih IP routingnya dengan sesuai keinginan user. Jadi si PC ini bisa mengetahui jaringan yang berbeda itu dari si router ini. Si router ini dia bakal ngasih tahu nih, IP gua, IP tetangga gua IP-nya segini loh. IP terus dari PC ini dia mengetahui nih segmennya apa aja sih? Segmennya berapa? Oh, jadi dari si PC ini dia bisa mengetahui jadi PC ini bisa tahu dari si router ini dengan IP yang ada di dalam router tersebut. Tuh. Nah, di sini ada introduction to routing. Nah, apa yang terjadi ketika router menerima frame dari perangkat host. Nah, di sini apa sih maksudnya? Nah, di sini kita pengenalan routing atau pengenalan jalur. Dalam network layer itu, routing itu menjadi bahasan utama pastinya, jadi topik utama ketika kita ingin melakukan transmisi data dalam suatu jaringan. Nah, di sini yang dipertanyakan itu ketika router menerima frame dari host yang terjadi itu apa? Jadi ketika misalnya kita ingin mengirimkan suatu paket data dari pengirim ke penerima, si frame-frame ini dia akan terpecah-pecah. Dia akan terpecah-pecah dengan berbagai bits dari si pengirim ini, baru dia lanjut ke penerimanya dengan berbentuk apa? Dengan bentuk frame tadi terpecah-pecah, misalnya kita pengen ngirim suatu file dari flash disk atau misalnya lewat dari kabelan lah misalnya. Nah, itu ketika kita proses loading dalam proses pengiriman data, nah si frame-frame data yang tadinya utuh itu dia bisa terpecah-pecah. Ketika nanti udah sampai di penerima, dia akan menggabungkan frame-frame yang terpecah itu menjadi satu lagi, menjadi data yang utuh sampai ke penerima. Itulah frame-frame ketika user atau sender, pengirim ingin melakukan transfer data ke si penerimanya atau ke node terakhir. Nah, di sini ada introduction to routing masih sama. Nah, di sini kita ada bahasan tentang static routing. Nah, di sini apa aja sih bisa diartikan harus dikonfigurasi secara manual. Nah, maksudnya itu apa sih harus dikonfigurasi secara manual. Jadi maksudnya itu ketika kita ingin melakukan suatu koneksi, ingin melakukan transmisi data dalam satu jaringan yang berbeda, kita harus tahu dulu nih kita mau kemana sih arahnya, ke gateway-nya berapa, ke pintu gerbang yang ingin kita akses itu yang mana. Nah, dengan adanya static routing ini, user bisa mempermudah caranya
untuk mengetahui jalur-jalur yang akan dia tuju. Nah, dengan static routing ini, cuman kerugiannya itu atau kelemahannya si user ini harus mengkonfigurasinya secara manual. Jika memang segmen jaringannya banyak, kalau memang sedikit mungkin tidak jadi masalah, tetapi jika banyak itu adalah menjadi suatu kelemahan dalam static routing. Oke. Di sini ada dynamic routing. Nah, bedanya sama static routing itu, dynamic routing itu dia nggak perlu harus secara manual. Kita harus config dulu secara manual. Kita mau ke segmen jaringan ini, kita mau config dengan IP yang sekian itu nggak perlu. Karena dynamic routing ini kita bisa melakukan berbagai implementasi ke berbagai protokol routing. Contoh misalnya ke router OSPF, protokol SPF, terus BGP, IGRP, RIP. Cuman untuk perusahaan-perusahaan sekarang yang bergerak di bidang jaringan komputer, biasanya dia menggunakan protokol SPF, di mana ketika memang si perangkat CPE atau Customer Provide Edge untuk mengkomunikasikan ke arah pusat atau ke arah server pusat, dia tahu nih, oh jalurnya ke arah sini, jalurnya ke arah si pusatnya udah tahu. Jadi kita nggak usah capek-capek konfigurasi secara manual. Jadi ketika kita memang perangkat CPE-nya mati, kita tinggal konfigurasi ke arah segmen IP pusatnya aja. Nanti si perangkat CPE atau perangkat yang ada di pelanggan itu dia udah otomatis tahu. Tetapi ada syaratnya. Syaratnya itu apa? Dia harus ada jaringan pembantu atau mungkin bisa dibantu dengan jaringan internet publik atau internet broadband. Nah, itulah contohnya. Nah, dia dari berbagai jalur publik atau internet broadband itu kan banyak perusahaan-perusahaan yang menggunakan jaringan publik juga. Nah, si perangkat customer provide edge atau perangkat CPE ini dia bisa milih sendiri nih jalan terbaik ke arah pusatnya dia itu kemana, ke arah server pusatnya. Misalnya perangkat customernya ada di Bandung, sedangkan servernya di Jakarta. Jadi si perangkat pelanggannya ini dia tahu nih jalur terbaik supaya transmisi data, transfer data dari perangkat cabang, perangkat pelanggan ke arah server pusat itu bisa lebih cepat atau lebih stabil. Nah, itulah kelebihannya dari dynamic routing. Cuman kalau dari kelemahannya, kita harus merincikan dulu nih IP-IP yang mau kita integrasin ke semua perangkat cabang itu seperti apa konsepnya. Kita kenalin dulu semua perangkat cabang untuk segmen IP dari server pusatnya. Mungkin kalau untuk kelemahannya dari sisi itu. Ya, selanjutnya penutup mungkin dari teman-teman ada yang ingin bertanya. Tidak, Pak. Tidak, Pak. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf kalau misalkan ada kata-kata yang kurang berkenan dalam penjelasannya atau mungkin misalnya ada kata-kata yang kurang tepat dalam penyampaian materinya. Kurang lebihnya mohon maaf. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.